Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga tetap sehat dan semangat jaga kebersihan ya. Pada pertemuan kali ini Bu Guru akan menerangkan pelajaran fikih masih dalam bab yang sama, bab 1 yaitu zakat fitrah. Pada subbab ukuran, takaran, dan waktu pembayaran zakat fitrah. Untuk kelas 5 MI Sultan Fatah Demak. Nah, untuk yang D yaitu ukuran dan takaran zakat fitrah. Ukuran dan takaran zakat fitrah itu harus sesuai dengan kaidah ilmu fikih. Nah, ukuran dan takaran zakat fitrah ini ada dalam hadis. Nah, berikut kita pelajari. Perhatikan hadis berikut ini. An Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faradha zakatal fitri min Ramadana 'alan nasi sha'an min tamarin aw sha'an min sya'irin ala kulli hurri aw 'abdin dzakarin aw untha minal muslimin. Rawahul Bukhari. Yang artinya dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam, orang yang merdeka atau hamba sahaya laki-laki maupun perempuan sebanyak 1 sok. 1 sok itu dalam ukurannya orang Arab. Nah, kalau kita 3,1 liter kurma atau gandum. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, dari penjelasan hadis ini, alat pembayaran zakat fitrah yaitu makanan pokok. Makanan pokok itu makanan yang setiap hari kita makan. Nah, apa itu Bu? Gandum atau kurma. Kalau biasanya orang Arab makannya roti dari bahan dasar gandum atau kurma, berarti zakat fitrahnya menggunakan gandum atau kurma. Nah, yang kedua, beras. Nah, seperti di Indonesia ini, anak-anak semua kan makanannya setiap harinya beras ya, beras yang dimasak ibu menjadi nasi. Nah, nasi itu kan asalnya dari beras. Nah, kita jadi zakat fitrahnya beras. Yang ketiga, jagung. Jagung ini misalnya di Madura, orang-orang makanannya biasanya jagung, jadi boleh pakai jagung. Terus yang keempat biasanya sagu. Sagu ini biasanya untuk orang-orang di Papua. Jadi makanan sehari-harinya sagu, jadi zakat fitrahnya menggunakan sagu ya. Nah, kemudian ukuran. Kalau kemarin masih bertanya-tanya, ukurannya berapa tuh Bu bayar zakat fitrah itu? Nah, bayar zakat fitrah itu per orangnya biasanya itu 1 sok. 1 sok menurut arti bahasa Arab adalah nama ukuran atau sukatan ukuran. Nah, menurut di Indonesia ini 1 sok berapa ya? Nah, 1 sok itu 3,1 liter ya. Nah, kalau kilogramnya berapa Bu? Nah, kalau kilogramnya 2,5
kilogram. Kita biasanya pakainya kilogram kalau zakat fitrah ya. 2,5 kilogram itu minimal harus itu. Lebih boleh nggak Bu? Boleh, semakin banyak semakin bagus. Tapi minimalnya 2,5 kilogram, dilebihi nggak apa-apa. Nah, dalam pembayaran zakat fitrah ini diberikan setahun sekali. Setahun sekali. Biasanya setelah ngapain anak-anak? Nah, setelah kita puasa di bulan Ramadan. Nah, pada zakat fitrah ini tidak boleh selain makanan pokok. Misalnya, zakat fitrah saya tak belikan TV atau tak belikan baju atau kendaraan, tidak boleh, harus makanan pokok. Nah, yang kelima, waktu pembayaran zakat fitrah. Waktu pembayaran zakat fitrah itu menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Abbas. Nah, ini farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi wa tu'matan lil masakini faman addaha qabla sholati fahiya zakatum maqbulatun wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatum minas shadaqat. Nah, rawahu Abu Dawud, Ibnu Majah. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari hal-hal yang tidak bermanfaat, kata-kata kotor, dan memberi makanan orang-orang miskin. Barang siapa mengeluarkannya sebelum sholat Idul Fitri, zakatnya diterima. Dan barang siapa yang mengeluarkannya setelah Idul Fitri, hal itu merupakan salah satu dari sedekah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Nah, anak-anak pastinya sudah tahu ya waktu pembayaran zakat fitrah. Oke, sudah tahu. Nah, biasanya setelah ada pengumuman dari Pak Menteri Agama, terus ada ketentuan kalau hari raya Idul Fitri jatuh pada besok paginya ya biasanya. Nah, malam itu anak-anak pasti senang. Wah, langsung zakat fitrah ke tetangga-tetangganya yang kurang mampu atau kepada Pak Ustadznya. Nah, atau biasanya dikasih di panitia masjid juga bisa ya. Nah, waktu pembayaran zakat fitrah. Nah, waktunya ada waktu wajib. Waktu wajib itu sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Tadi berarti malam hari raya Idul Fitri ya. Itu waktu Yang kedua, waktu haram. Waktu haram itu membayar zakat fitrah setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Jadi pagi ini hari raya Idul Fitri, bayarnya nanti malam, itu haram hukumnya ya. Nah, yang ketiga, waktu afdhal, waktu yang lebih baik. Waktu pembayaran zakat fitrah yang afdhal, yang lebih baik itu membayar zakat fitrah sesudah sholat subuh tanggal 1 Syawal sebelum sholat Idul Fitri. Nah, sesudah sholat subuh 1 Syawal dan sebelum sholat Idul Fitri, sampai sebelum sholat Idul Fitri, itu waktu afdolnya, lebih baiknya.
Nah, ada waktu mubah. Mubah itu boleh. Nah, bolehnya itu waktu apa, Bu? Waktu membayarnya zakat fitrah itu sejak tanggal 1 Ramadan sampai dengan akhir bulan Ramadan. Jadi dari awal bulan Ramadan sampai akhirnya. Misalnya kalau di sekolahan itu ya. Jadi pas puasa bayar zakat fitrah itu boleh. Mubah boleh. Nah, yang selanjutnya waktu makruh. Waktu makruh itu membayar zakat fitrah sesudah sholat Idul Fitri sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Sesudah sholat Idul Fitri sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Jadi waktu salam-salaman itu sampai sebelum terbenamnya nanti sore itu makruh. Nah, ini adalah diagram. Nah, diagram waktu pembayaran zakat fitrah. Nah, yang biru ini 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Nah, yang ini merah bata ini atau orange ini sampai sini. Sampai yang hijau ini tanggal 1 Syawal. Nah, di tengahnya ini yang batasnya dengan hijau ini sholat Idul Fitri. Sebelum sholat Idul Fitri ini ada sholat subuh. Nah, terus yang orange muda itu tanggal 2 Syawalnya. Nah, ini sama yang tadi, cuma dibuat beguru gini supaya lebih mudah. Jadi pada 1 Ramadan sampai akhir bulan Ramadan itu hukumnya tadi apa? Mubah. Hukumnya mubah. Nah, kalau akhir Ramadan sampai ini sholat Idul Fitri ini, sebelum berangkat sholat Idul Fitri itu wajib. Nah, di dalam wajib ini ada waktu yang afdal untuk melakukan pembayaran zakat fitrah, yaitu pada sholat subuh sampai sebelum sholat Idul Fitri. Ini waktu yang afdal, yang lebih baik. Nah, yang selanjutnya dari setelah sholat Idul Fitri, sampai terbenamnya matahari tadi, sampai sebelum terbenamnya matahari itu makruh. Nah, setelah makruh ini sampai terbenamnya matahari tanggal 1 Syawal sampai 2 Syawal itu haram. Ya? Oke. Nah, berikut adalah keterangan yang dibuatkan Bu Ami. Apabila ada yang belum jelas boleh ditanyakan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.